Hilmi adiknya nggak bisa baca. Hilmi juga nggak bisa. Saya bilang gini, Dinaik tinggal kelas nggak mau, suruh les nggak juga, suruh presenter nggak mau, semua di apa ya Pak? Ya kan nggak sekolah. Nah ini juga, dia kan udah surat Hilmi. Kami beranggapan nanti bisa pakai surat ini gitu loh masuk SMP. Segini kan? Emang iya kan? Kalau inklusif ya maksudnya nggak ada usaha orang tua. Iya. Ini kan adanya baca itu ujian praktek baca berita, nggak ngafalin. Baca. Kagak lancar gue. Kalau lancar lucu nggak apa-apa masukkan hasil ya ini. Dihafal enggak. Dihafalin bisa ngafalin itu bisa gitu. Itu ada ini Apa kata maknya? dulu waktu kelas 1 gini katanya gitu Bu kapan mau les dan kayak katanya kata Bu Selamat tanggung Bu nggak bisa bareng aja terus sekarang mau ngapain saya bilang gitu kan dari awal-awal kalau sakit mana Bu tinggal kelas ijazahnya Bu terus mesti bagaimana Bu enak aja ngatur saya bilang iya terus kalau nggak bisa baca tetap saya tinggal gitu aja jadinya Saya ada waktu lah. Saya ada waktu. Satu suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu beserta workshop yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh komunitas belajar G21. Sebelum memulai acara, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya di sini Ibu Sofi yang akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator. Telah hadir di hadapan kita Bapak Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Matraman, Bapak Dr. Andes Susamsa MM. Yang terhormat kepada Bapak. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Kepala kita, Ibu Niti Sapitri MPD. Yang terhormat Bapak Ketua. Yang terhormat Bapak Ketua Komunitas Belajar kita, Bapak Iman Nyamin SPD. Ya. Yang terhormat para narasumber, Ibu Lili, Ibu Hamidah, dan Pak Imam. Marilah kita sebelum memulai acara, kita berdoa dulu membaca basmalah agar workshop pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Pada hari ini tema workshop kita yaitu penerapan joyful learning melalui permainan sederhana dalam pembelajaran. Nanti materinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Matraman kepada Bapak Dr. Andes Susamsa MM. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Diti Sapitri, Kepala Sekolah SD Tanggal Selatan 21, sahabat-sahabat saya, Ibu, Bapak Guru yang hari ini hadir. Untuk puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan siang hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan, suatu hal yang luar biasa. Yang selanjutnya saya sangat gembira dengan kegiatan hari ini, menunjukkan bahwa teman-teman di kelas 21 ada keinginan untuk lebih baik, untuk berubah. Jadi hari ini saya sedikit ngomong tentang bagaimana sebaiknya kita menjadi guru. Sedikit saya cerita tentang diri saya. Jadi saya lahir dari bapak saya guru SD sampai ke kepala sekolah Jogja. Kemudian saya pertama masuk Jakarta tahun 91, langsung 4 tahun jadi guru SD di Sekolah Putih Honor swasta. Kemudian daftar PNS, alhamdulillah diterima, ditempatkan di SMP di 268 Halim, 15 tahun, kemudian lolos jadi kepala sekolah. Selama di Halim SMP, karena waktu itu kita semua paham gaji guru itu seperti itu, jadi pagi masih boleh kita sampai jam 12, pagi di SMP, sorenya di SMA Angkasa 1 Halim 9 tahun. Jadi SD 4 tahun, SMP 15 tahun, kemudian SMA 9 tahun. Kemudian Januari 2015 menjadi kasih di Sudin 1 Jakarta Barat. Masih harus sederhana aja, 40 kali pakai meja atau kursi itu, pakai kain kursi. Jadi hal sederhana ada. Nah, bisa atau tingkatnya jangan terlalu lebar Pak mukanya. Yang penting cukup orang masalah teknis bisa selesai. Nah, orang bisa lewat. Ya. Ya. Kemudian selama jadi kasih saya hasilnya kasih PAUD itu ngurusin PKPM itu paket ABC, PAUD dan BK 2 tahun. Kemudian selama itu juga pernah PLT kasih SMK di Barat. Jadi saya dari PAUD sudah, SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, SMK ngurusin walaupun hanya PLT. Artinya kalau saya bicara tentang guru, saya bukan itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kalau saya bicara tentang guru, insya Allah sudah ngalamin semuanya. Jadi begini Bapak sekalian, kita kontrak menjadi guru seakan bukan satu alternatif terakhir. Kalau dulu jadi guru itu memang beratnya karena salary-nya tidak seimbang dengan kalau punya anak perempuan dilamar guru itu udah paling apes, mau kasih makan kapur, kira-kira begitu. Ya, coba kalau guru itu masih paradigmanya sama dengan dulu, ibu punya anak perempuan, ya Bu Astri punya anak perempuan dilamar guru, kira-kira orang pertanyaan ada ini Pak, calon pengantinnya apa? Kerjaannya gurunya mau dikasih makan kapur, kira-kira begitu. Jadi sekarang guru sudah sangat terhormat, artinya terhormat dalam pengertian kesejahteraannya sudah sangat luar biasa. Nah itu dipahami betul. Kalau sekarang
guru mau melamar anak perempuan langsung oke, nggak ditaruhkan kayak dulu takut anaknya nggak, tujuannya nanti nggak dikasih makan kapur, kira begitu. Nah, satu hal yang pelajaran yang ingin saya sampaikan, bagaimana di sekolah biasanya terjadi konflik antara senior dan junior. Jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu, dulu orang ngojek sama jadi guru, duitnya gede ngojek. Bapak Ibu Bapak tahu. Jadi kenapa guru-guru senior itu gaptek, diajarin susah? Karena memang waktu itu adalah pekerjaan alternatif terakhir. Maka dalam menjemput perubahan dia tidak secepat guru-guru muda. Jadi tolong yang guru-guru muda memahami ini. Tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan. Kenapa saya sebut pahlawan? Karena saat orang lain lari dari guru, kerja di pabrik, buruh di pabrik, ngojek, dia tetap bertahan menjadi guru dengan ilmu satu, gali lubang, tutup lubang. Jadi kalau Bapak Ibu kalau gajian bisa bertahan sampai tanggal akhir bulan, itu sudah guru hebat. Berarti guru yang sangat mirip. Ya, atau anaknya baru satu. Itu kira-kira begitu. Ya, yang penekanan yang ingin saya katakan adalah bahwa mereka berjuang-berjuang. Kalaupun masih ada sisa-sisa yang senior-senior ini tolong diorangkan supaya tidak timbul konflik antara senior dan junior. Jadi guru-guru senior ini mohon maaf, ibaratnya mobil mogok mau didorong juga nggak gerak, mau ditarik juga nggak gerak. Jadi harus dipopong. Jadi guru-guru yang muda saya harapkan mau membopong, mau menyokong bagaimana guru-guru senior ini. Jangan sebut guru tua ya Bu ya, guru senior. Nah, ini satu. Nah, satu ini dulu ya. Yang kedua, bagaimana teman-teman yang lebih junior? Ini kan arus informasi begitu cepat, begitu setelah ditemukannya HP, setelah ditemukannya komputer. Nah, apalagi tambah sekarang ada internet, itu loh perubahannya sangat luar biasa. Jadi sudah sangat wajar bahwa dalam pencapaian teknologi yang muda lebih cepat daripada yang senior. Yang jadi masalah sudah muda, IT-nya nggak menguasai. Berarti itu ada kelainan. Satu. Kemudian Bapak sekalian, ke depannya bahwa dalam sistem pengajaran masalah teknis itu akan selalu ditemukan cara baru yang lebih hebat, lebih praktis, lebih baik daripada cara sebelumnya. Contoh, dulu orang belajar pakai sabak Bapak Ibu tahu ya. Jadi hanya kita dari rumah bawa papan seperti ini, kemudian apa yang dicatat guru diterangkan kita catat, kita hafalkan, kemudian hapus karena harus belajar ini untuk menulis pelajaran yang lain. Pak, itu jadul, tidak. Jadi ada satu daerah di dunia ini yang masih bertahan dengan cara itu. Di Singkit itu di Afrika, itu daerah anak-anaknya penghafal Quran paling banyak di dunia. Nah, anak jadi kebanggaan karena dia harus hafal sebelum ini dihapus. Jadi plusnya di situ untuk belajar Al-Quran. Kemudian temukan papan tulis, buku, kemudian guru nulis pakai kapur. Setelah pakai kapur, guru ngajarnya pakai OHP, overhead projector, pakai plastik yang dikasih warna merah, hijau itu kan. Dulu Bapak Ibu dari murid pasti ngalamin seperti itu. Kemudian ditemukan komputer dari disket yang gede, itu
tahun 87, jadi saya termasuk pengguna komputer pertama. Kemudian ada disket yang gede, disket yang kecil, ya, kemudian CD, kemudian sekarang flash disk, or yang bisa nyimpen banyak itu. Nah, artinya dalam masalah teknis Bapak Ibu sekalian selalu ditemukan cara baru yang lebih sempurna, lebih baik, lebih lengkap, lebih menarik dari cara sebelumnya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah paham itu bagaimana kita punya keinginan untuk berubah. Coba dibuka sebentar, nanti kalau keluar dulu sebentar. Ini ada operator satu deh. Keluar sebentar. Ya, cari di internet buka internet. Saya cuma pengen buka satu puisi. Hasrat untuk berubah atau hasrat berubah. Sudah, puisi hasrat berubah. Ada nggak? Nah itu hasrat ingin berubah itu. Kurang tuh kita buka aja yang ada inginnya itu. Buka satu. Jadi Bapak Ibu harus punya gedein mas puisinya. Seorang. Jadi kita semua harus mau menjemput perubahan. Ini dulu pintunya dari sini dulu. Nanti saya nggak lama. Setelah ini satu masalah lagi. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai guru. Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu ini siap. Memang kita jadi guru serba diharapkan oleh masyarakat, harapannya luar biasa. Penjaga moral luar biasa. Ya. Tapi guru juga manusia, ke dokter juga harus tetap bayar, ke pasar juga mau beli beras juga harus bayar. Jadi jangan lupa guru harus sejahtera. Bu, tolong dibaca. Ya. Asal ingin berubah. Ketika aku masih muda dan berhayal dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil ketika usiaku semakin senja. Dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya, mereka pun tidak dapat diubah. Dan kini, sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka,
bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Jadi intinya Bapak sekalian bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau dalam bahasanya Pak Heru, ibda bi nafsi, atau perubahan itu, niat itu dimulai dari diri sendiri. Jangan berharap Bapak Ibu bisa merubah orang lain kalau diri sendiri tidak mau berubah. Nah, salah satu sifat penting guru adalah adaptif. Adaptif itu bersedia mau menerima perubahan. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu misalnya ada guru senior yang bertahan nggak mau pakai teknologi cuma pakai kapur, ya akan gila. Bagaimana dari kapur ke spidol aja masalah Bapak Ibu sekalian. Nggak segampang yang padahal cuma sama-sama alat tulis berubah dari kapur menjadi spidol. Apalagi ini yang memerlukan belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen lebih baik sebagai guru, selalu berubah diawali dari diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadi panutan, siapa tahu bisa mengubah, mengarahkan keluarga kita masing-masing. Kemudian siapa tahu bisa mengubah negeri kita dengan Bapak Ibu menjadi guru, dan siapa tahu bahkan mungkin bisa mengubah dunia dengan pikiran yang seperti itu. Nah, semangat ini harus giroh ini harus dipunyai oleh guru untuk maju. Jadi Bapak jungkir balik, Ibu jungkir balik untuk menjadi guru. Pak, kalau cuma jadi guru doang duitnya kurang. Tadi saya sudah awali, sudah bilang bahwa ke pasar pun kita beli beras harus dengan uang. Ke dokter juga periksa anak kita beli susu, beli apa juga harus dengan uang. Ya, filosofi uang terakhir. Ya. Banyak urusan menjadi susah karena nggak ada uang. Banyak urusan menjadi mudah karena ada uang. Tapi tolong diingat bahwa uang bukan segala galanya. Ingat. Jadi begini, Bapak Ibu harus yakin berbuat baik dulu, baru uang rezeki akan mengiringi. Kalau Bapak Ibu berfilosofi, berprinsip bagaimana untuk menjadi kaya, bagaimana untuk menjadi mampu adalah dengan ilmu ekonomi yang kita dapat di kampus atau di SMA dulu, pengeluaran sesedikit mungkin, pendapatan sebanyak mungkin. Itu bodoh. Ya, itu bodoh. Teorinya begini, kalau Bapak Ibu pengen kaya, semakin banyak memberi, akan semakin kaya. Contoh sederhananya ini, Bapak Ibu pengen keberkahan, pengen dapat rezeki, dari rezeki itu Bapak Ibu kalau mau datang nggak bisa dibendung, kalau mau pergi juga tidak bisa dibendung. Ini Islam semua Ibu. Ya, Islam semua. Jadi Bapak Ibu mau kaya gampang, ya. Kalau sebelum sholat subuh, tolong adakan sedekah. Jadi kalau saya dapat dari hajatan orang pengantenan, dapat dompet yang souvenir itu, taruh di pojokan. Sebelum sholat subuh ya 2.000, ya 5.000, rutin. Nanti sebulan, 2 bulan santunnya anak yatim, atau kirim ke kita ke kampung saudara-saudara kita yang membutuhkan banyak. Nggak gede-gede. Kalau satu orang bisa 2.000, berarti 1 bulan bisa sekitar 60.000. Itu sudah cukup untuk paling tidak menyantuni 1 atau 2 anak yatim. Kalau Bapak yakin dengan itu, Ibu yakin dengan itu, insya Allah akan
dibalas perniagaan kita dengan yang di atas. Sekedar ilustrasi. Kenapa saya bercerita pengalaman saya sendiri? Saya bukan bermaksud menonjolkan diri saya sendiri, tapi saya nggak mau cerita orang lain karena yang ini yang saya alami real, bukan karena ngarang-ngarang. Contoh Pak, saya baru ngajar di SD, baru kelas 4 itu ngajar sekitar 1,5 bulan, orang tua datang. Pak susah, kalau mau jadi guru SMA, nanti ditunggu bapaknya di rumah. Bapaknya ini kepala pajak Pramukasi, yang sampai Rias itu. Ya, habis maghrib bener saya datang, suruh daftar. Ternyata karena waktu itu bayangannya sama kalau ijazah S1 ditempatkan jadi di SMA. Ternyata saya bapaknya di SMP. Udah selesai saya lapor, Pak izin saya harus bagaimana, berapa harus terima kasih ke teman bapak karena dia ngomongnya nanti yang ngurusin teman saya. Saya ngomong begitu, setelah diterima bapak itu masuk, yang kepala pajak ini masuk ke kamarnya, keluar bawa baju koko, sarung, amplop. Jadi orang lain menjadi PNS saat itu kacamatanya satu ya Bu ya, bayar, saya malah dikasih uang. Saya kan kaget. Bapak itu cuma minta anaknya di les karena saya guru matematika. Bapak anak saya setelah diajar bapak di kelas 4 matematikanya pintar, jadi lebih baik dari guru-guru yang sebelumnya. Maka saya pengen kenal sama bapak. Itu rezeki. Yang kedua Bapak sekalian, dari kelas 6 SD atau B ambil SMP-nya di kelas 10. Kemudian anaknya ngomong, udah lulus SMP. Mas Samsul, nanti bapak pengen ketemu, ditunggu bapak di rumah habis asar. Ternyata anak ini SMA-nya diterima di Amerika. Bapak ibu itu ketemu saya, kemudian Pak Samsul saya mau minta tolong karena Pak ini garasi cuma muat 2 yang di dalam, yang di luar cuma muat 1, itu yang punya ibunya masih di luar, jadi yang ini Bapak bawa pulang. Kaget saya, mobil aja belum bisa. Dan setelah atopik itu ada antar jemputnya, jadi saya terima mobil itu, minta tolong sopir antar jemput, mindahin mobil itu ke sekolah, baru di situ belajar. Jadi rezeki Bapak Ibu sekalian, kalau mau datang nggak bisa dibendung, nggak usah ragu dengan soal itu, bisa udah lama sendiri. Yang terakhir Pak mobil saya ini, yang kedua saya 3 kali dikasih mobil orang. Yang kedua Prof. Agus Suradika, Ketua PGRI DKI. Jadi saya kepala sekolah 97. Saya menghadap Prof. Agus bersama kepala sekolah SMP 20. Karena kepala sekolah SMP 20 itu komandannya kepala sekolah SMP se-Jakarta Timur. Di vilanya di Gadok. Malam. Ditanya, udah ngobrol-ngobrol, tengah 12, namanya Pak Ika Doro Jatuh, kelas kelas 20. Panggil Prof itu, Kang, udah malam saya mau turun ya, pamit. Begitu kita mau salaman, berdiri Prof itu, ketua bagian itu, sempoyongan. Kenapa tuh Kang? Gak tahu nih ke, asam urat kali. Saya nyentuh Pak, direfleksi aja Prof. Saya ngomong begitu karena saya pernah direfleksi 2 kali, enak gitu. Ini dasar kurang ajarnya Pak Ika Doro Jatuh itu. Benerkah ini Samsul? Bukan refleksi, jago banget refleksi. Padahal boro-boro saya belum pernah refleksi orang. Jadi orang ajar sih, saya refleksi Pak, pulpen ini. Malam itu juga setengah 12 malam. Pakai pulpen ini, saya asal tusuk aja. Habis itu Prof bisa, karena rumahnya masih baru,
bisa lari-lari kecil kayak tawaf, kayak sa'i. Gila kah, kok gini kah? Kok gini rutin aja seminggu sekali? Mate saya. Saya belum pernah ngurut orang, belum pernah refleksi orang, dipaksa. Allah menunjukkan jalan Pak. Saya mau keliling dari stasiun dan negara itu jalan ke arah pasar. Ketemu di pojokan yang dekat orang jualan ayam, orang jualan binatang-binatang itu keluar. Refleksi harganya berapa? 6.000. Itu tahun 2013. Saya masih di 97. Udah dari situ saya baca satu titik, oh ini mata, oh ini leher, oh ini apa namanya kolesterol. Jadi akrab dengan itu. Buku yang warnanya sudah merah Pak, bukan buku baru, buku bekas. Buku bekas dikeluarkan. Alhamdulillah lolos. 4 tahun Pak, saya seminggu sekali merefleksi 4 tahun. Prof bingung. Jadi mobil saya waktu itu Soluna itu bekas taksi. Ya, Soluna itu bekas taksi. So, kata Prof, mobil lu jual aja deh. Katanya saya jual bagaimana, saya harus pakai apa, kami gitu. Nah cuma itu doang komentarnya. Minggu berikutnya udah jual belum sok? Belum. Kalau belum dijual, gue tulisin deh nanti tarif bawah. Jadi taksi waktu itu kalau yang tulisannya tarif bawah. Masuk lagi Prof ke kamar. Keluar bawa kunci, bawa STNK, bawa BPKB. Itu mobil lu jual, nanti duitnya kasih ke ibu itu langsung istrinya. Lo pakai ini Vios. Ya, jadi Soluna saya jual laku 40, dapat Vios waktu itu sekitar harga 92 atau 93. Separuh lah namanya kira-kira gitu. Yang terakhir Pak, ya, jadi Bapak Ibu kita harus baik dengan semua orang. Pelajaran terakhir, dan ini terakhir insya Allah. Jadi saya kenal, saya rumahnya di Kebon Pala Halim, di Jalan Jengkis itu. Di situ depan rumah sakit UKI, setelah rumah sakit UKI itu ada komplek Arafat, komplek jenderal-jenderal angkatan laut. Saya hanya lagi olahraga bercanda aja. Nah, satpamnya namanya Mas No. Mas No, buah kita mobilnya satu, mobil banyak banget. Ternyata rumah itu rumahnya Pak Menteri Sudomo. Pak Sudomo sudah meninggal, tinggal anaknya. Minggu depannya saya dipanggil, lu dicariin sama bos, mau dikasih mobil. Jadi anaknya Pak Sudomo itu putranya 2, satu di Selandia Baru, satu di Jepang. Jadi di situ cuma berdua sama istrinya. Mobilnya 14 Pak. Nggak tahu Pak, saya pokoknya yang dipanasin sopir ya yang saya pakai. Jadi manasinya pergi pakai mobil itu gantian, terserah sopir yang dipanasin yang mana, yang paling depan. Kalau saya naikin yang paling depan aja Pak. Alhamdulillah dikasih Camry 3000 cc dengan harga yang sangat miring. Kebayang nggak Pak? Saya orang kampung, guru, pakai Camry yang bekas Menteri Sudomo. Yang mobil itu dipakai Sudomo sama istri yang baru dulu, Siska ya kan? Yang paling jauh baru sampai Kalijati Subang mobil. Termasuknya masih sedikit. Itulah rezeki Bapak sekali. Jadi intinya kita berbuat baik sama semua orang. Bapak Ibu sudah 4 tahun saya di Matraman, 4 tahun 4 bulan. Saya masuk Matraman Oktober 2020. Insya Allah nggak ada yang berurusan dengan saya harus selesai dengan uang. Yakin kan ya Pak ya? Boleh cek. Tidak hanya di 21 di SD manapun negeri swasta. Tidak hanya di SD, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ada nggak yang berurusan dengan saya? Selesainya dengan masalah uang. Karena saya yakin kalau saya menolong orang, misalnya saya nolong Bu Titik, belum tentu Bu Titik yang balas ke saya. Bisa jadi orang lain yang akan membalas.
Bisa jadi balasannya juga bukan ke saya, bisa jadi balasannya ke anak-anak, ke istri. Itu Bapak Ibu tolong camkan, yakinkan betul. Kalau Bapak Ibu pengen cukup, pengen kaya, pengen menjadi guru yang baik. Jadi dulu saya masuk ke Jakarta hanya prinsipnya yang penting saya jadi guru, anak istri saya nggak kelaparan, kalau sakit dia bisa dibawa ke puskesmas, yang penting bisa sekolah. Ternyata nasib berkata lain, yang cita-citanya sederhana, normal Bapak Ibu sekalian, kelas 1 pengen naik kelas 2, kelas 2 pengen naik kelas 3. Jadi Bapak Ibu dari guru honor pengen jadi KKI, KKI pengen jadi PNS, PNS pengen jadi kepala sekolah, kepala sekolah pengen jadi pengawas dan seterusnya. Itu berarti Bapak Ibu normal. Bapak Ibu harus pelihara ambisi itu. Yang nggak boleh adalah ambisius. Kalau ambisi itu keinginan baik, kalau ambisius itu kira begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu guru nggak punya semangat seperti itu, nanti sekolah, penentu kebijakan sekolah akan diisi orang-orang yang tidak paham sekolah. Misalnya, karena kurangnya tenaga dinas pendidikan, akhirnya dikirim dari dinas pemakaman, kira-kira dari dinas lingkungan hidup, dari dinas sosial. Lalu apa beliau-beliau tentang kurikulum? Bukan meremehkan Bapak ya, bukan meremehkan saya. Tapi alangkah baiknya kalau itu diisi oleh orang-orang yang paham betul tentang dinamika pendidikan. Wah, saya menerima jadi guru, jangan begitu. Nasib 5 tahun yang akan datang Bapak seperti apa? Nggak ada yang tahu. Ya cukup, nanti kalau ada perlu diskusi kita waktu yang lain, karena ini waktunya bukan saya untuk ngoceh. Kemudian saya pamit karena nanti 1 Maret saya pensiun, jadi saya mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian. 4 tahun 4 bulan saya bersama Bapak Ibu di SD 21. Kalau ada salah-salah ucap, hilaf, baik lisan maupun bahasa tubuh saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kemudian tetap doa mendoakan, jadi kalau Bapak Ibu habis sholat, ya sekali tolong doain saya supaya panjang umur, supaya sehat dan sebagainya. Kemudian kalau ketemu di mana-mana, kita tetap bertepuk sapa, jangan lihat saya dari jauh. Kayak orang punya utang malah menghindar. Kalau saya nggak ketemu, insya Allah lahir batin kita nggak punya utang barang, nggak punya utang uang. Ya, bapak saya atau saya ke Bapak Ibu, insya Allah nggak ada. Jadi ketemu dimanapun kita tidak ada beban, tetap bersilaturahmi, tetap bersaudara, tetap bertegur. Prinsip saya adalah kalau dalam bahasa Jawa, paseduluran salawase, persaudaraan selamanya. Sekali lagi, terima kasih kebersamaan Bapak sekalian. Saya titip SD UKS 21, jangan remeng-remeng terus, jangan nggak ada gaungnya, jangan cuma anteng pada jemput itu perubahan, jemput nasib Bapak, karena Bapak harus ikhtiar, Ibu harus ikhtiar untuk merubah nasib, jangan pasrah. Ya. Kesempatan ini Pak Suahnya semangat, tolong dibantu, tolong didukung oleh Bapak sekalian supaya sekolah kita lebih baik. Kalau Ibu sekolahnya halamannya gede, sekolahnya gede, cuman prestasinya datar-datar saja, jangan dipertanyakan. Gimana sih interaksi? Jangan-jangan di sini interaksinya cuma kapan TKD keluar, kapan kapan. Jadi tolong ada sisihkan sedikit waktu untuk bicara bagaimana pembelajaran, pengalaman tadi di kelas, ada masalah apa, didiskusikan, ada solusi, ada informasi webinar apa, ada informasi lomba apa. Mau lomba narik aja Bapak Ibu nggak denger, nggak juara. Lomba taekwondo yang pencaksilat yang betul gampang, karena kalau kelas-kelas tertentu pesertanya cuma 4 orang, ikut aja pasti juara 3. Nggak sampai nggak denger. Ya tolong yang begitu mulai deh, ya biar Bapak Ibu
penyemangat untuk bangkit. Terima kasih. Mohon maaf kegiatan dengan izin dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua, kegiatan webinar di SD kelas 21 hari ini Senin tanggal 24 Februari 2020 semua secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk arahannya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, rubah diri kita, dimulai dari diri kita sendiri untuk tetap maju, untuk tetap berubah sesuai perkembangan teknologi. Dan jadilah manusia yang baik untuk semua orang. Oke, terima kasih Bapak. Tolong kursi tadi di print ya Bu ya. Itu dibagi sekarang sih harus sekarang. Soalnya bagi teman-teman semua kita menebar kebaikan untuk semua. Dan nanti saya akan kirim video kebaikan ke Bu Titi, tolong di share ke grup sekolah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Titi Sakti PPD. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Susamsa selaku Kasat Cam Matraman, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua dan Ketua Ombel G21 Pak, kita di SD 21 alhamdulillah sudah memiliki kelompok belajar generasi guru energik 21, dan kita membentuk 3 kelompok guru, bukan guru senior junior gitu Pak, tapi kita berdasarkan guru tingkat dasar yaitu guru kelas 1, 2, 3, guru kelompok sekolah A, kelompok lanjutan 4, 5, dan 6, dan guru mapel. Jadi di situ memang kita berharap bisa saling sharing, saling mendukung bagaimana agar pembelajaran di kelas khususnya buat peserta didik semakin bervariasi dan semangat. Sesuai dengan judul hari ini, kelompok tingkat dasar kita itu akan mempresentasikan tentang penerapan joyful learning Pak. Dan di sini alhamdulillah Bapak bersedia hadir dalam kegiatan kelompok kita selaku sebagai keynote speaker, dan tadi sudah memberikan penyemangat dan arahan kepada guru-guru saya di S21, dan saya harapkan apa yang tadi sudah Bapak berikan arah tadi bisa menjadi penyemangat kita untuk melangkah lebih baik lagi, karena apa yang kita lakukan itu nanti datang kembali lagi kebaikannya, apakah dari orang yang kita berikan kebaikan, mungkin bisa dari orang lain, atau kebaikan itu diperoleh kembali dengan keluarga kita. Untuk kehadiran Bapak ini sangat kami hormati, karena Bapak sudah 4 tahun ya di Matraman, dan sedikit banyaknya juga sudah membimbing kami di sekolah ini. Walaupun saya di sini mungkin baru 5 bulan, tapi Bapak sudah mendampingi saya di SMP dan mengatakan saya mulai masuk jadi PNS, dan kemudian mengantarkan saya ke sekolah ini. Saya harapkan saya juga memberikan kebaikan seperti apa yang Bapak sudah ajarkan kepada saya, dan itu sangat berkesan buat saya khususnya, dan saya harapkan mungkin Bapak Ibu di sini juga punya kenangan atau kesan dengan Bapak yang baik. Mungkin itu saja arahan dari saya dan ucapan saya kepada Bapak, dan terima kasih pada Bapak Ibu guru di sini untuk tetap semangat. Ini kelompok kedua nih Pak yang sudah tampil, nanti tinggal kelompok yang berikutnya, kelompok lanjutan. Baik, sebelum kita masuk sesi berikutnya Bu Sofi, karena saya dan Bapak saya ada kegiatan berikutnya, mungkin kita bisa foto bersama dengan Bapak. Saya kembalikan Bu Sofi. Terima kasih Ibu Titi Sakti. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemberian penandatanganan kepada Bapak Dr. Agus Susamsa MPM selaku Kepala Satrak Pelaksana Pendidikan Kecamatan Matraman dari Kepala Sekolah kita, dan sesi foto bersama. Oh iya.
Ya, siap. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih ya. Ya. Terima kasih benar-benar luar biasa. Oh, iya. Terima kasih. Kalau ini nggak, ayo. Sama dulu ya Bapak Ibu. Yang pembeli siapa di hari satu? Anida? Beli itu kan jadi Sumber. Bisa buka biar nggak berasumsi bahwa habisnya duit ya. Jangan dikira. Semuanya kan? Semuanya kita. oke di sini. Belum ide. Ada Bu Dede. Sana aja, bisa naik motor sih ya. Sana habis berangkat kemarin Pak. Oh. Oh. Saya jatuh ini dari 2018. Enggak, biarin aja. Ke orang tua tadi masih nggak bisa. Kalau 6 jam ini masih bisa pintar. Kalau ini nggak, ininya ngikut. Ininya ngikut. Kalau ini nggak jatuh. Enggak sih, begini aja. Lagi begini, nerangin begini, lempar. Nggak tahu apa-apa. Oke di sana. Tadi kami. Iya, nggak usah Pak. Aku istirahat dulu. Ke bawah semua ya Pak ya? Agak ngangkat aja. Nah itu. Miring-miring aja, miring-miring. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masih banyak ya Pak ya? Terima kasih Bapak Ibu. Mau makan batuknya Bu ya, mau puasa juga. Ayo, terima kasih. Selamat ya. Mari ke sana terus ya. Ya Bapak. Ya udah. Puasa bulan aja.
Puasa dong. Ini makannya bentuk cireng ya. Kasih puasa dong. Jangan kan Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Yang saya hormati teman-teman guru SD Sekarang Selatan 21. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam kegiatan workshop dengan judul penerapan Joy Learning melalui permainan sederhana dalam pembelajaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Baik, Bapak Ibu guru, karena siang kita akan langsung menuju materi. Tapi sebelumnya sedikit ada ice breaking, kita nyanyi sedikit ya. Nyanyinya Kalau Kau Suka Hati. Jadi yang pertama tepuk tangan, yang kedua petik jari, yang ketiga siul. Bisa siul semua Bapak Ibu? Bunyi kayak ini ya. Oke, ya sama-sama ya. Siap? Belum. Siap ya? Yuk, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari bersiul. Kalau kau suka hati mari bersiul. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati mari bersiul. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada paparan saya pada hari ini. Sebetulnya ini saya juga akan membaca ya Bapak Ibu, karena saya browsing cari isi yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan hari ini bersama dengan tim saya, dengan Pak Imam, Bu Hamidah dan Bu Pipit. Juga nanti saya akan menyampaikan hasil kegiatan atau praktik baik tentang kegiatan pembelajaran penerapan Joy Learning ini di dalam kelas kami, di kelas kecil, di kelas apa ya sebutannya sekarang ya, kelas awal ya. Oke, baik, boleh. Ini siapa yang bantu saya jadi operator? Atau boleh dibalik sini deh, saya jalan sendiri. Boleh. Oke, nah coba Bapak Ibu kita lihat di depan ada beberapa gambar kondisi real yang kita hadapi di kelas ya Bapak Ibu ya. Yang mana nih yang sesuai dengan kelas kita? Apakah anak-anak di kelas kita merasa stres, tertekan? Kemudian anak-anak di kelas yang di sebelah sini ada anak-anak di kelas yang bebas, senang, tapi bebas tanpa ada aturan. Memang anak-anak itu akan merasa senang kalau tidak ada aturan. Atau anak-anak merasa nyaman dan aktif dalam belajar. Ya, seperti itu yang ada di realita kita pada saat ini. Baik, selanjutnya Bu Sofi. Nah, tapi sebetulnya ada kondisi yang ideal. Ya, yang sebaiknya ada dalam pembelajaran kita. goyang-goyang di sini. Layarnya goyang-goyang ini. Itu ini kali ya, ini. Nggak apa-apa ini aja Bu, digeser Bu. Ini nanti tidak. Oke. Pada kondisi yang idealnya menurut Rosnan 2016, kondisi kegiatan pembelajaran yang ideal diciptakan di dalam kelas adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas peserta didik, pembelajaran menyenangkan, menantang, dan pembelajaran yang menyediakan pengalaman
belajar yang beragam, serta bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetik. Hakikat pembelajaran yang ideal adalah proses belajar mengajar yang bukan hanya terfokus kepada hasil yang dicapai, namun bagaimana proses pembelajaran dapat memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Nah, ini kondisi idealnya yang kita harapkan dapat kita berikan atau kita dapatkan dari pembelajaran kita dalam kelas. Tapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dengan kondisi anak yang berbeda-beda, kita harus dapat mengakomodir apa sih kebutuhannya mereka. Baik, Bu Sofi, next. Nah sekarang kita mencari-cari nih bagaimana ya kita menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dari beberapa website yang saya coba buka, ada beberapa cara. Yang pertama, guru sebagai fasilitator untuk mencapai pembelajaran kondusif. Yang pertama adalah kita bangun hubungan yang baik dengan siswa. Langkah-langkahnya itu dengan kenali peserta didik satu persatu, kemudian kenali karakternya, berikutnya berikan mereka penghargaan atas apa yang mereka lakukan walaupun hanya berupa acungan jempol apabila mereka sudah memberikan sebuah perilaku baik atau hal yang positif yang bisa mereka perlihatkan. Beri mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang cara belajar yang mereka bisa. Kemudian jangan langsung menghakimi jika mereka melakukan kesalahan. Cari informasi dulu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian dekati jika mereka terlihat dalam keadaan sedih sehingga dapat memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, apabila kita tadi bisa melakukan itu, insya Allah kita sudah sedikit ada peluang untuk bisa dekat dengan anak-anak sehingga anak-anak tersebut akan merasa nyaman dengan kita. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan kesiapan siswa dalam menerima materi. Ya, siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara pemberian brainstorming, ice breaking atau kegiatan lain yang dapat menciptakan kesiapan siswa dalam belajar. Kemudian variasikan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Seperti kita ketahui, metode pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di kelas. Dengan metode-metode yang berbeda-beda sehingga akan lebih menarik. Di bawah juga saya sampaikan beberapa macam metode yang dapat kita gunakan, tapi ini saya sebutkan judul-judulnya saja, pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan metode-metode ini. Yang pertama metode studi kasus, metode ceramah atau metode diskusi, ya bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak. Kemudian ada metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode tugas atau proyek. Kemudian ada metode discovery dan metode jigsaw. Saya tidak perlu bacakan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang D, memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Dapat yang berupa media langsung atau melalui teknologi sehingga siswa akan merasa lebih tertarik. Berikutnya adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Melibatkan siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara meminta siswa untuk menyumbangkan idenya, walaupun untuk hal-hal sederhana seperti saat ini siswa. Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan telah tercantum sebagai salah satu elemen pendekatan deep learning pada kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Kurikulum Merdeka adalah sebuah kebijakan pendidikan yang menyeluruh dan lebih fokus pada struktur organisasi pembelajaran, sedangkan deep learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih fokus pada proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan kerangka kerja yang luas bagi sekolah untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan. Maka deep learning dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kurikulum Merdeka. Dalam deep learning ditopang oleh 3 pilar, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Menciptakan pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful adalah strategi penting dalam membangun suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Pembelajaran mindful learning mendorong siswa untuk fokus pada momen saat ini, mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Bisa dengan cara seperti meditasi atau memberikan musik kepada siswa di awal pembelajaran. Kemudian pembelajaran meaningful